melalui forum itu saya share supaya bisa apa ya istilahnya bisa sosialisasi juga kampanye gitu ke masyarakat bahwa perempuan di Aceh bahkan Indonesia juga dunia kita lagi nggak baik-baik aja gitu Kak. Banyak sekali perjuangan yang harus kita perjuangkan kayak gitu. Itu sih dan kenapa saya mendirikan forum perempuan berbicara melukis dengan isu seperti ini karena ingin ingin kasih tahu gitu ke teman-teman bahwa tanpa kita sadari kita sekarang apa ya hidup di tengah budaya yang tidak menguntungkan kita sama sekali gitu. Bahkan banyak teman-teman saya yang setelah lulus kuliah, menikah, punya anak, mereka nggak bisa keluar kayak saya gitu Kak. Betul. Mereka nggak bisa ya udah di rumah aja karena kewajiban mereka ya menjaga anak, kalau nggak ya durhaka segala macam. Dan itu masih dipraktekkan sampai sekarang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa semua. Balik lagi di Open Space Dr. Cut Channel. Masih bertepatan dengan Hari Kartini. Hari ini kita kedatangan seorang perempuan hebat dari kampung halaman saya juga nih. Dia adalah seniman perempuan yang banyak menyuarakan tentang gender ya, khususnya perspektif feminis di dalam karya-karyanya. Nah, ini dia Arifa Safura. Selamat malam, Mbak Arifa. Selamat malam Mbak. Gimana kabarnya, Mbak? Baik. Mbak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kita kita berteman di Instagram tapi baru kali ini ya berinteraksi. Ya, ini pertama kali kita ngobrol. Iya. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih nih Mbak Arifa udah bersedia untuk diundang di podcastnya Dr. Cut. Terima kasih banyak. Nah ini karena ini kan edisi Kartini ya, jadi eh, apa namanya saya mencoba untuk menghadirkan perempuan-perempuan yang luar biasa hebat dan menurut saya tuh Mbak Arifa ini benar-benar luar biasa ya. Masih muda tapi karyanya banyak dan saya suka sekali karena eh kebanyakan dari karya-karya seninya Mbak Arifa ini sering menyuarakan tentang keadilan terhadap perempuan. Nah, tapi kita akan berbicara tentang itu, tapi saya mau nanya dulu nih, kenapa sih kok tertarik sama dunia seni, Mbak Arifa? Oke, baik. Terima kasih sudah diundang di podcast Dr. Cut. Jadi kayak sebuah kehormatan juga bisa bisa hadir di sini gitu ya untuk mewakili ataupun untuk memperingati Hari Kartini. Kalau ditanya kenapa tertarik dengan dunia seni, sebenarnya dari kecil itu sudah suka menggambar gitu kan, menggambar di buku gambar. Terus dari kecil tuh memang udah suka gambar perempuan gitu Kak. Misalnya kayak wajah perempuan, Putri Duyung gitu, yang indah-indah lah waktu kecil. Tapi saya nggak terlalu fokus gitu, cuman kayak coret-coret aja gitu kan. Sampai kuliah pun masih menggambar, tapi belum belum jelas nih arahnya kemana. Kemudian setelah kuliah tahun 2014, saya coba lebih fokus gitu. Saya lebih fokus ke dunia lukis. Saya benar-benar fokus 2 tahun Kak, saya mempelajari anatominya, maksudnya lebih diseriusin lagi. Dan karena saya lulusan hukum, dan waktu itu juga belum memiliki pekerjaan. Jadi apa yang saya pelajari di bangku kuliah itu saya terapkan dalam dunia seni gitu. Dan saya juga tertarik dengan perempuan. Kenapa? Karena dari kecil itu memang dibesarkan oleh perempuan-perempuan gitu ya. Menurut saya hebat gitu ya. Dan saya senang aja menyuarakan isu tentang perempuan gitu. Wah, luar biasa nih. Tapi tadi ada satu hal yang menggelitik saya ini. Kuliahnya kan di bidang hukum ya, Mbak ya? Gini, saya lulusan hukum, jadi
waktu itu walaupun saya kuliah di hukum, saya punya apa ya, bisa dibilang saya agak gugup gitu Kak. Kalau di bangku kuliah dulu, kalau misalnya ada presentasi tuh saya ketakutan, keringat dingin, pasti kalaupun ngomong pasti gemeteran gitu. Jadi saya kayak nggak yakin gitu kalau misalnya setelah kuliah saya mau kerja di mana. Karena kalau misalnya lulusan hukum kan harus keterampilan public speaking gitu Kak. Kalau misalnya jadi jaksa, hakim, pengacara, notaris harus bisa ngomong, sedangkan saya satu kalimat aja itu susah gitu. Dan sebelum podcast pun saya udah bilang Kak, saya agak gugupan nih orangnya gitu kan. Jadi karena saya nggak bisa, maksudnya waktu itu saya masih, kemampuan berbicara saya juga masih kurang, tetapi kepala saya penuh dengan ide-ide. Kadang saya marah sama pemerintah, kadang saya marah dengan sekitar, tapi saya nggak bisa mengungkapkan gitu Kak. Jadi ya udah, daripada saya stres, saya gambar lah di dinding. Saya nggak punya kanvas karena saya nggak ada uang, nggak baru tamat kuliah, nggak ada kerjaan, nggak ada uang. Ya udah di dinding, di tembok-tembok gitu saya gambar-gambar gitu. Bahkan di jalanan juga saya pilok sih, saya gambar gitu. Dan akhirnya terkumpul banyak sekali gambar-gambar. Suatu hari ada kayak semacam kurator juga ketemu, katanya kenapa enggak dibikin pameran gitu, ini karyanya banyak dan isu-isunya juga lumayan bisa di-share gitu ke orang-orang gitu kan, dan saya kan nggak bisa ngomong. Ya udah, si kurator ini sangat membantu saya gitu, dia yang menjelaskan tentang karya saya kayak gitu. Itu tahun 2017 saya bikin kampanye anti kekerasan terhadap perempuan melalui pameran seni. Jadi tahun 2016-17 itu benar-benar awal saya mulai mengaplikasikan seni ke dalam medium advokasi gitu Kak. Saya kayak bikin pameran kampanye anti kekerasan terhadap perempuan kayak gitu. Waduh, luar biasa sekali. Masih muda, cantik, berbakat. Waduh, ini kayaknya nih paket komplit gitu ya. Eh, saya juga membaca profilnya Mbak Arifa ya. Mbak Arifa ini kan mendirikan Forum Perempuan Berbicara itu pada tahun 2020 ya. Dengan tujuan mencari mitos inferioritas perempuan, memperjuangkan kesetaraan, mengkampanyekan anti kekerasan berbasis gender, kemudian mencari keadilan dan pemenuhan hak korban pelanggaran HAM serta reparasi korban kekerasan. Nah, ini saya menarik sekali nih saya karena jarang sekali orang yang mau concern di bidang ini gitu. Nah, kalau Mbak Arifah sendiri kenapa sih tertarik gitu ya dengan menurut saya ini sih anti mainstream gitu ya, tapi Mbak Arifah tertarik di bidang ini gitu. Bisa diceritakan nggak Mbak alasannya kenapa? Alasannya kenapa tertarik? Saya bingung dulu juga gitu jawabnya gimana. Semuanya mengalir begitu aja. Jadi setelah kampanye tahun 2017 itu saya vakum karena hamil, kemudian melahirkan. Kemudian setelah melahirkan, saya besarin anak saya gitu kan. Tubuh saya minta bergerak gitu Kak. Tubuh saya nggak bisa diam lagi, jadi harus melakukan sesuatu. Nah, saya keluar dari rumah, saya minta izin suami, saya keluar, saya ikut pendidikan, saya ikut sekolah HAM, hak asasi manusia yang diselenggarakan oleh LBHI Banda Aceh, juga Kontras Aceh. Kemudian saya ikut pendidikan advokat, supaya apa? Supaya saya kembali lagi berkampanye tahun 2020. Itu kan setiap tahun kan, setiap tanggal 25 November sampai 10 Desember, itu kan memperingati kampanye anti kekerasan terhadap perempuan. Jadi saya bikin itu lagi tahun 2020 dengan cara saya mengikuti sekolah HAM kayak gitu. Jadi itu benar-benar tergerak dari diri saya sendiri. Saya tinggalkan anak saya di rumah. Saya coba untuk keluar mencari ilmunya lagi gitu. Dan alhamdulillah waktu itu saya mendirikan Perempuan Berbicara. Jadi nggak lagi melalui dunia lukis, tetapi melalui audio visual gitu. Saya wawancarai kayak Ketua Komnas Perempuan, kemudian juga perempuan-perempuan yang memang cakap di bidangnya gitu. Misalnya kayak yang fokus dengan isu perempuan, hak asasi manusia, saya wawancarai dalam forum Perempuan Berbicara. Makanya saya buat Perempuan Berbicara. Melalui forum itu saya share supaya bisa apa ya, istilahnya bisa sosialisasi juga kampanye gitu ke masyarakat bahwa perempuan di Aceh, bahkan Indonesia juga dunia,
kita lagi nggak baik-baik aja gitu Kak. Banyak sekali perjuangan yang harus kita perjuangkan kayak gitu. Sungguh luar biasa ya. Tadi kebetulan ya, Pak Arifa ya, penelitian saya kan juga tentang Aceh nih kemarin, baru-baru ini disertasi saya. Nah, itu emang benar sih, perempuan, khususnya perempuan di Aceh ini, nggak bisa kita pungkiri memang sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Nah, kalau saya kan kebetulan tinggalnya tidak di Aceh gitu, walaupun saya berasal dari Aceh. Nah, Arifa kan dari Aceh ya, tinggal di Aceh dan lahir dan hingga besar di Aceh. Nah, menurut menurut Arifa, bagaimana Arifa memandang gitu ya, perempuan-perempuan di Aceh? Apakah sudah dalam kapasitasnya berkeadilan gender atau masih ada hal-hal yang sifatnya membatasi, mengekang perempuan di Aceh? Bisa nggak ngasih pandangan kepada kita semua nih? Baik, saya tidak bisa kasih pandangan secara universal ya. Saya cuma bisa kasih pandangan menurut apa yang saya lihat dan apa yang saya alami gitu. Menurut saya dari saya kecil, saya melihat orang tua saya, kemudian saya tumbuh besar. Saya lihat di sini tuh sangat patriarki sekali, Kak. Sangat patriarki sekali, dan efek dari patriarki itu sendiri sangat merugikan banyak pihak, bahkan laki-laki itu sendiri sebenarnya, dan apalagi perempuan yang jelas mereka jadi korban pertama kalau menurut saya. Dan saya juga merasakan efek dari patriarki itu sendiri sebagai anak kecil, dari budaya patriarki tumbuh seperti ini. Bahkan saya bilang, Kak, saya nggak bisa ngomong, Kak, saya gugupan. Saya ke psikolog loh, Kak. Saya tanya ke psikolog, kenapa saya kayak gini? Saya nggak mau, saya nggak bisa ngomong kayak gini karena saya seorang pengacara, saya akan punya masa depan. Terus setelah konsultasi, ternyata saya punya trauma masa kecil dan itu mempengaruhi perkembangan saya termasuk perkembangan komunikasi gitu. Karena saya korban patriarki, orang tua saya juga yang perempuan, ibu saya, itulah yang membuat saya semangat gitu. Saya harus melakukan sesuatu setidaknya untuk diri saya sendiri gitu. Itu sih dan kenapa saya mendirikan forum perempuan berbicara, melukis dengan isu seperti ini. Karena ingin ingin kasih tahu gitu ke teman-teman bahwa tanpa kita sadari, kita sekarang apa ya, hidup di tengah budaya yang tidak menguntungkan kita sama sekali gitu. Bahkan banyak teman-teman saya yang setelah lulus kuliah, menikah, punya anak, mereka nggak bisa keluar kayak saya gitu, Kak. Betul. Mereka nggak bisa ya udah di rumah aja karena kewajiban mereka ya menjaga anak, kalau enggak ya durhaka segala macam. Dan itu masih dipraktekkan sampai sekarang gitu, mitos-mitos seperti itu. Dan itu sangat merugikan perempuan. Jelas perempuan di Aceh kalau menurut saya ya berada di kelas 2. Untuk bisa woman on top di Aceh, susah. Itu perjuangan sekali. Iya. Meskipun mungkin dari segi leadership sudah ada gitu ya perempuan Aceh yang sudah menjadi pemimpin saat ini, tapi itu pun tidak bisa menjamin kalau eh, beliau juga pro terhadap nasib nasib perempuan di Aceh sendiri gitu ya. Untuk Karena apa ada pemimpin perempuan? Untuk apa ada pemimpin perempuan tapi pola pikirnya itu patriarki? betul, Begitu. setuju. Tapi banyak juga yang perempuan-perempuan dari Luk Semawe ke Banda Aceh, kemudian mereka juga kayak ketua Kontras Aceh sekarang, Azharul Usna, beliau kan juga dari Luk Semawe. Banyak perempuan-perempuan yang memang dari apa dari Luk Semawe gitu menonjol sekarang gitu. Tapi pada keluar sih. Harus keluar dulu ya. Terus kalau misalnya ini kan pemikiran Arifa ini kan cenderung apa ya, berbeda gitu ya dari masyarakat, dari dominan masyarakat di Banda Aceh ya, Aceh gitu kan. Nah, gimana tanggapan orang-orang di sekitar Arifa ketika mendengar atau melihat Arifa mengkampanyekan tentang kesetaraan gender di sana? Apakah banyak yang kontra atau bagaimana? Ada juga yang kontra, pasti yang kontra itu banyak Kak. Bahkan keluarga sendiri agak ketakutan gitu, karena Arifah bukan cuma soal kesetaraan, tetapi juga pelanggaran HAM kan Kak. Misalnya kayak konflik Aceh, itu kan kita menghadapi pemerintah ya Kak ya.
nggak mudah gitu dan resikonya banyak, bahkan banyak sekali korban gitu yang berani menantang, berani speak up, itu ujung-ujungnya kurang enak gitu kalau di berita-beritanya kabar bahkan aktivis masa lalu Munir segala macam Wiji Tukul. Kenapa bisa kayak gini nggak tahu ya. Udah kayak tubuh Arifah harus bergerak memang Kak. Memang misalnya Arifah coba untuk apa ya untuk ya udahlah biarin aja nggak usah peduli dengan isu-isu kayak gitu. Ya udah di rumah aja kamu cari uang aja fokus bisnis. Tapi ujung-ujungnya gini lagi berkumpul lagi memang nggak bisa. Arifah nggak bisa cuek gitu Kak. Jadi karena Arifah merasa harus tergerak, jadi terhubunglah dengan orang-orang yang sefrekuensi. Jadi nggak merasa sendiri. Arifah sekarang nggak merasa sendiri karena banyak juga ternyata orang-orang yang gelisah gitu Kak di sini, gelisah bahwa mereka nggak baik-baik aja gitu. Jadi kami yang gelisah ini berkumpul untuk supaya nggak gelisah gitu Kak. Jadi bikinlah kampanye ataupun advokasi melalui seni. Jadi nggak yang bikin kita stres gitu. Bisa aja kita kampanye melalui musik ataupun lukisan kayak gitu yang bisa lebih inilah, lebih healing gitu, Kak. Terus tanggapan pernah nggak sih mendapat kecaman dari pemerintah daerahnya sendiri dengan diselenggarakan kampanye-kampanye seperti itu? Pernah nggak dapat ancaman atau dapat pembungkaman dari pemerintah daerah? Pernah nggak sih, Arifah? Kalau dari Arifanya sendiri enggak ya, dari pemerintah itu enggak. Cuman ada beberapa orang yang non pemerintah itu kembali lagi ke yang konservatif tadi ya, misalnya kayak medium lukis itu, Arifah kan biasa melukis perempuan gitu kan Kak, dengan wajah, bahkan dengan apa ya unsur-unsur seni yang tidak selayaknya gitu. Kalau kita lihat di sini secara syariat gitu ya, itu saya pernah mendapatkan bahwa dengan dia berani apa berkomentar dengan sangat panjang dalil-dalil hadis bahwa itu haram neraka, pokoknya dengan yang gitu-gitu Kak. Dan tapi saya cuek aja sih, karena kalau menurut saya ini benar ya saya jalani aja gitu. Gitu sih. Asalkan gambar yang saya buat itu nggak saya sembah gitu aja. Saya merasa ada di situ ada sisi positifnya, kenapa enggak kayak gitu. Iya, saya pernah ngeliat nih salah satu karyanya Arifah itu Mata ya. Mata, Iya, terus ada kayak semacam tulisan Arab, terus apa tulisan ada tulisan gitu ya. Nah, iya. itu kira-kira kalau misalnya eh, saya kan orang awam gitu ya, tidak terlalu memahami arti dari eh, seni yang dibuat Arifah. Nah, kalau menurut Arifah sendiri, apa sih representasi apa yang Arifah ingin perlihatkan dari eh, karya Arifah yang mata tadi? Kalau yang mata itu hadir setelah saya pameran di Museum Macan. Kebetulan tahun lalu saya pameran di Museum Macan bersama Putra Hidayatullah, kurator. Dan setelah pameran itu saya lanjut bikin pameran lagi bersama dengan kawan-kawan di Banda Aceh, Letter of Hope, yaitu surat harapan dari korban konflik Aceh. Kemudian setelah bikin dua kegiatan tersebut, saya ngerasa apa ya Kak ya, kayak apa energi saya sedikit terkuras gitu. Sehingga saya harus ke psikolog. Saya ke psikolog konsultasi nanya apa yang saya alami sekarang gitu, kenapa saya begini segala macam. Dia bilang kamu punya inner child, dibilang kamu punya luka masa kecil kayak gitu, dan kamu belum sembuh dari itu. Makanya saya buat karya inner child ini. Jadi bentuknya representasi mata karena saya melihat kekejaman yang nggak pantas dilihat oleh anak kecil di usianya yang masih sangat apa ya umur 4 tahun saya udah ngelihat yang enggak gitu yang nggak pantasnya anak kecil lihat dan itu terjadi karena itu tadi budaya patriarki tadi. Yang dimaksud boleh nggak diceritain di sini? Kalau itu sangat personal sekali. Saya gimana ya? Saya melihat kekerasan yang dialami oleh ibu saya kayak gitu. Dan itu membawa sekarang kan kesadaran saya sedikit tidaknya kan sudah semakin naik gitu ya. Semakin saya sadar ternyata apa yang saya alami di masa kecil itu semakin terlihat gitu Kak.
di mata pikiran saya kayak gitu. Dan itu juga kayaknya anak kecil di dalam diri saya ini minta pertolongan. Dia pengen sembuh gitu. Supaya apa ya? Supaya saya nggak ingat-ingat lagi yang luka-luka masa lalu itu, supaya saya bisa berdamai dengan diri sendiri dan juga bisa memaafkan kayak gitu. Oke, Mm. luar biasa ya. Tapi thanks God-nya ya, maksudnya Arifa bisa mengekspresikan itu ke dalam bentuk seni dan itu sangat menginspirasi banyak orang gitu ketika melihat karyanya Arif. Nah, kalau di Aceh sendiri, gimana sih kondisi dunia seni di Aceh pada saat ini? Apakah sesuai harapan atau gimana? Apa ya? Saya lihat banyak teman-teman yang banyak yang berkarya, karya mereka bagus-bagus, dan kami juga kadang bikin pameran kolektif. Kayak tahun lalu ada pameran di LBHI Banda Aceh, di sana bikin kampanye anti kekerasan terhadap perempuan. Jadi banyak sekali seniman yang ikut andil gitu. Kita bikin pameran bareng. Jadi saya lihat perkembangan seni di Aceh udah cukup sangat lumayan maju sih kontemporer gitu ya. Tetapi kami banyak yang tidak masuk ke dalam museum. Saya nggak tahu di sini ada galeri apa enggak gitu kan. Tapi saya nggak pernah pameran di museum kayak gitu. Kalau di sini sih nggak, lebih ke street art gitu. Maksudnya saya nggak terhubung dengan pemerintah ataupun institusi di sini untuk pameran kayak gitu. Kalau misalnya pameran pasti keluar sih ke Jakarta. Kemarin baru dari Jogja, Surakarta. Nah, kalau boleh tanya nih ya, apa harapan Arifa ke depannya bagi masyarakat Aceh, khususnya dalam memandang perempuan? Harapan Arifa tuh cuma satu, kesadaran Kak, kesadaran kolektif. Kalau sama-sama kita sadar, insya Allah Aceh ini bisa lebih berkembang, bisa lebih maju, gitu. Segala aspek. Kesadaran, kesadaran yang seperti apa? Kesadaran kolektif bahwa tempat kita ini ternyata sangat patriarki ya, ternyata perempuan itu berada di posisi di bawah selalu. Perempuan itu selalu di kelas 2, bahkan perempuan untuk meraih cita-citanya itu banyak sekali rintangan yang mereka hadapi. Kita bisa kok perempuan ini meraih mimpi kita gitu, walaupun kita sudah berumah tangga kayak gitu. Dan saling menghargai aja sih. Misal kayak sama perempuan, ada juga misalnya mereka memilih untuk jadi ibu rumah tangga dan ngurus anak. Enggak apa-apa. Yang penting kebutuhan mereka itu terpenuhi. Yang penting sesama perempuan ini kita bisa saling menghargai, bukan saling menjatuhkan kayak gitu. Jadi sesama perempuan untuk dalam hal kita memperjuangkan kesetaraan, kita harus solid nih sesama perempuan. Itu dulu sih. Baik. Kalau untuk pemerintah daerahnya sendiri, ada nggak sih harapan dari Arifa sendiri ya, selaku aktivis, ya bisa dikatakan aktivis, ada nggak sih harapan bagi kebijakan-kebijakan yang kalau bisa tuh lebih adil gitu terhadap perempuan gitu ya? Karena kan kalau kita lihat aja nih ya dari jauh ya, misalnya kayak pelaksanaan syariat Islam, ini agak sedikit menyinggung gitu ya. Itu kenapa sih kok kayaknya yang jadi sasaran kesalahan itu selalu perempuan gitu kan? Ada nggak sih harapan Arifa untuk berubah kebijakan untuk agar pemerintah daerah tuh agak sedikit memandang perempuan dalam membuat kebijakan-kebijakan? Ada nggak sih harapan Arifa sebagai aktivis gender di Aceh tentang hal ini? Harapan saya sangat besar untuk persoalan ini, tetapi kalau misalnya saya ungkapkan dengan kata-kata, saya takut juga gitu ya. Karena apa ya, saya lihat setiap aturan yang dibuat, misalnya kanun, selalu heboh itu tentang perempuan, Kak. Aturan berpakaian, kemudian juga misalnya kayak khalwat, segala macam, bahkan sampai ke cambuk. Itu yang dari sudut ataupun kacamata Arifah lihat, kok perempuan kayak direndahkan gitu ya, kayak merendahkan perempuan gitu aturan di sini jatuhnya. Dan itu sangat mengecewakan sekali gitu. Kenapa sih mereka nggak fokus yang aturan-aturan lain, misalnya kayak sampah, ataupun tentang kebersihan, ataupun tata kota. Kenapa selalu fokusnya ke yang perempuan ini, baju perempuan, tubuh Ketubuhan perempuan, perempuan, betul.
Iya, politik tubuh perempuan. iya, dan itu sangat apa ya, melelahkan juga gitu Kak. Kita Jadi lihat bahkan ada aturan, jangankan perempuan, manekin aja Kak, manekin harus disyari'ikan gitu, karena bisa mengundang syahwat. Itu saya lihat, jadi kalau manekin dianggap seperti itu, apalagi perempuan, berarti perempuan ini seperti benda gitu ya, seperti manekin, seperti patung. Dan itu sangat super patriarki, dan di Arab pun saya rasa nggak begitu juga. betul. Iya, memang sih maksudnya kalau kita lihat ya persoalan syariat Islam itu kan kalau di Aceh itu istilahnya kayaknya keterbatasan banget ya yang namanya syariat Islam itu kenapa selalu dibatasi dengan tubuh perempuan saja. Padahal kalau kita bicarakan syariat itu kan banyak sekali yang bisa dijadikan aturan dan kebijakan ya kan. Misalnya korupsi, ya kan, pelarangan-pelarangan terhadap misalnya mengambil duit, mengambil uang rakyat, mengambil uang yang bukan Hmm, haknya, ya kan, atau kepedulian terhadap orang-orang kecil. Nah, kalau kita ya. lihat kan di Aceh bukannya saya apa ya kesenjangan sosialnya kan amat besar sekali antara yang di atas dan di bawah. Kenapa nggak fokus ke situ ya? Maksudnya ya itu yang sangat disayangkan. Kenapa terbatas pada tubuh perempuan? Itu yang sangat benar kata Arifah tadi, sangat patriarki sekali gitu. Ya mungkin ini harapan kita sama-sama ya. Mungkin saya juga bergerak di bidang aktivis juga perempuan, Arifah juga ya. Mudah-mudahan ke depannya kita harapkan ada perubahan pola pikir gitu ya tentang hal ini. Toh syariat Iya. Islam semata-mata bukan cuman persoalan tubuh perempuan, tapi banyak segala aspek. Seperti itu ya. Menarik ya Arifah ya. Nggak habis-habis nih kalau kita ngomongin ini. Nah kalau untuk dunia seni sendiri, dunia seni di Aceh, apa harapan Arifah ke depannya? Untuk dunia seni di Aceh ya lebih berkembang lagi. Jadi ada di balik seni itu ada sesuatu hal yang mungkin bisa kita dapatkan manfaatnya secara bersama-sama kayak gitu. Misalnya bisa kayak seperti saya bilang tadi, muncul kesadaran kolektif melalui seni, itu kan luar biasa. Misalnya kayak tentang kebersihan, apapun itu, perempuan, tentang perjuangan kita menuju kesetaraan, ataupun membunuh hantu-hantu patriarki mungkin. Dan itu mungkin bisa kita visualisasikan melalui seni gitu. Jadi kita bisa kampanye, advokasi, dan berjuang melalui seni. Jadi Arifah mengharapkan bahwa seni di Aceh itu kalau bisa anti mainstream ya. Jangan maksudnya jangan yang terlalu ikut arus ya. Maksudnya kenapa nggak sekali-kali seni itu dijadikan sebagai media untuk kritik gitu ya. Itu mungkin yang lebih harusnya ditingkatkan lagi di Aceh. Seperti itu ya kira-kira Arifah. Iya, setuju. Aduh, menarik sekali ya. Saya rasanya nggak pengen usai nih ngobrol-ngobrol bareng Arifa gitu. Ternyata seru banget. Nah, ini nanti kalau misalnya kapan-kapan kita punya acara, kita kan masuk ke jaringan KUPI ya, Konferensi Ulama Perempuan Indonesia. Nah, nanti kalau misalnya kita undang Arifa dari sisi seniman, mungkin bisa kali ya Arifa hadir gitu. Aduh, saya harus mempersiapkan diri supaya nggak nervous. Baik, Pak. Terima kasih sekali ya sudah mau datang di podcast saya. Sudah diundang. Nah, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita, Arifa. Boleh, Kak. Ya, Makasih ya. ya, sama-sama. Terima kasih.